Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya. Perkenalkan terlebih dahulu nama saya Arif Lukmananto, mahasiswa PJKR, kelas karyawan Universitas Subang. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mempresentasikan terkait mengenai mata kuliah pedagogik olahraga dengan sub pembahasan atau materi yaitu efektivitas pembelajaran penjas. Baik, untuk mempercepat waktu, saya akan mencoba share screen terkait mengenai eh, materi efektivitas pembelajaran penjas. Oke, ya kita mulai. Oke, efektivitas pembelajaran penjas. Apa yang disebut efektivitas pada pembelajaran penjas? Yaitu dalam suatu proses belajar mengajar seorang guru memegang peranan penting, yaitu memberikan bantuan kepada murid untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan bantuan guru, diharapkan murid akan lebih mudah dalam memahami pelajaran yang diberikan. Menurut Sujana, mengajar adalah membimbing kegiatan murid belajar. Mengajar adalah mengatur dan mengorganisasikan lingkungan yang ada di sekitar murid sehingga dapat mendorong dan menumbuhkan murid melakukan kegiatan belajar. Menurut ahli lain, mengajar diartikan sebagai suatu proses mengorganisasi atau menata sejumlah sumber potensi secara baik dan benar sehingga terjadi proses belajar anak, ya, dan juga implikasi dan pengertian tersebut bahwa peranan guru adalah mentransmisikan atau mendistribusikan pengetahuan kepada anak-anak semata, akan tetapi sebagai direktur belajar dari sejumlah peserta didik. Apa yang dimaksud dari direktur? Yaitu sebagai apa namanya mengorganisasi, ya, pemimpin organisasi kan direktur biasanya. Jadi bukan hanya mentransmisikan atau mendistribusikan, tetapi mengatur segalanya dalam proses belajar mengajar untuk mencapai suatu tujuan dalam pembelajaran tersebut. Begitu. Pada dasarnya kegiatan mengajar itu seperangkat dari kegiatan yang direncanakan oleh seseorang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan. Itu pasti. Karena kita juga selain mentransfer tadi sebagai juga direktur, sebagai pengorganisasikan gitu ya, seluruhnya mengatur, tapi kita juga memiliki pengetahuan dan keterampilan. Sehingga ada yang ditransfer, ada yang bisa ditransmisikan kepada anak didik kita yang akan diberikan kepada orang-orang yang ingin mendapatkan ilmu dan keterampilan dari orang yang mengajar. Nah, pada dasarnya kegiatan mengajar itu ya seperti itu. Gambaran umum tentang efektivitas mengajar ditandai oleh gurunya yang selalu aktif dan muridnya secara konsisten aktif belajar dalam lingkungan pembelajaran yang efektif. Murid tidak bekerja sendiri, melainkan selalu diawasi oleh gurunya. Dan mereka tidak banyak waktu yang terbuang begitu saja. Murid jarang pasif, jalannya aktivitas belajar begitu aktif, sibuk, dan menantang bagi murid akan tetapi tetap masih berada di antara tingkat perkembangan dan kemampuan muridnya. Yang pada akhirnya murid dapat menerima pesan atau instruksi dari gurunya dengan baik dan dapat melakukan latihan secara independen, mempelajari sesuatu sesuai dengan tujuan pembelajaran. Maksum 2001. Beberapa gambaran ringkas dari efektivitas mengajar pendidikan jasmani adalah sebagai berikut. Nah, sebelum saya akan memasuki berapa itu ya gambaran ringkas dari efektivitas mengajar ya pendidikan jasmani atau penjas. Eh, Sebenarnya efektivitas pembelajaran penjas ini bisa kita ukur nih dalam masa pandemi. Jadi kita bisa apa namanya banyak melakukan penelitian, banyak juga apa namanya melakukan koresponden terhadap efektivitas pembelajaran di masa pandemi atau daring. Makanya kadang-kadang daring eh, merupakan apa namanya metode baru ya dalam pembelajaran gitu ya.
Nah, tetapi efektivitasnya itu yang perlu. Apakah memang baik gitu ya efektivitas tersebut ataukah memang dirasa memang perlu dikaji ulang. Karena memang banyak juga sih terutama bukan hanya muridnya juga gitu atau siswanya tetapi terlebih juga orang tuanya juga terkait mengenai daring atau ketika kita pembelajaran ke saat pandemi. Begitu pula juga efektivitas pembelajaran-pembelajaran yang lain gitu ya. Kalau di Penjas mungkin terkait mengenai fasilitas atau sarana prasarana itu bisa kita meneliti ulang atau mengkaji. Tetapi saya pada kali ini gitu ya, saya tidak membahas terkait itu, tetapi saya akan membahas terkait mengenai keseluruhan. Oleh karena itu, yang pertama yaitu gambaran ringkas dari efektivitas mengajar pendidikan Jasmina atau Penjas, yaitu satu, waktu kesempatan belajar dan materi yang diberikan. Guru selalu memfokuskan pembelajaran agar murid mempelajari bahan pelajaran yang menjadi tujuan belajarnya. Jadi kalau umpamanya materi basket, berarti otomatis materi yang diberikan atau yang diajarkan adalah memfokuskan pembelajaran pada basket seperti itu. Agar murid mempelajari bahan pelajaran yang menjadi tujuan pelajarannya. Ya, tujuan belajarnya umpamanya basket, ya basket berarti kalau di dalam penjas. Selanjutnya, guru tersebut juga mengaplikasikan waktu sebanyak-banyaknya untuk pencapaian tujuan pembelajaran dan memberikan kesempatan sebanyak-banyaknya kepada murid untuk belajar secara aktif, sementara penggunaan waktu untuk aspek-aspek lain selain untuk tujuan akademis selalu dibatasi. Jadi selain akademis yaitu berarti otomatis pembelajaran itu sendiri ya. Itu jadi boleh kita bercanda gitu ya, tetapi tetap kita harus fokus pada pembelajaran yang akan dicapai atau dituju seperti itu. Yang kedua, harapan dan aturan. Guru mengkomunikasikan harapan kepada murid secara jelas. Dapat diobservasi, harapan guru tersebut sangat realistik dan sangat mendukung kelancaran PBM yang akan dilakukan. Selain itu, peranan guru dan murid dirumuskan dengan teliti, dikomunikasikan dan dilatih kepada murid. Ini sudah ada di dalam RPP. Jadi di RPP, guru sebelum mengajar itu menjelaskan terkait apa pembelajaran yang akan diajarkan atau materi ajar kali ini atau pada kesempatan yang akan disampaikan kepada muridnya. Itu semuanya sudah ada di RPP. Apa itu RPP? Yaitu rencana pembelajaran ya, intinya itu seperti itu. Jadi intinya guru wajib untuk membuat RPP seperti itu. Jadi sebelum mengajar, guru sudah mempunyai pedoman-pedoman atau mungkin dalam arti itu tujuan-tujuan gitu ya, capaian-capaian yang harus besok atau yang akan diajarkan seperti itu. Yang ketiga, pengelolaan kelas dan keterlibatan murid, student engagement. Guru nampak seperti seorang manajer yang baik. Nah, tadi seperti itu direktur atau manajer ya. Guru menetapkan kegiatan rutin pada setiap awal tahun ajaran dan mengelolanya dalam pelaksanaan PBM. Dengan struktur organisasi yang diterapi, aturan ditetapkan dan diterapkan melalui strategi pemberian motivasi yang positif kepada murid. Pengelolaan kelas ditujukan untuk mengoptimalkan keterlibatan murid dalam aktivitas-aktivitas akademik selama PBM berlangsung. PBM itu apa? KBM sebenarnya, kegiatan belajar mengajar atau sama saja PBM sama dengan KBM. Perilaku guru yang bersifat negatif hampir tidak pernah muncul. Jadi guru jangan sampai menimbulkan atau sifat negatif ya atau buruk gitu. Mungkin sekarang kan lebih cenderung pada tidak diperbolehkan kekerasan terhadap murid gitu ya intinya. Jadi nggak boleh memukul, nggak boleh seperti itu. Tapi kalau mungkin yang mengalami zaman-zaman dulu, ya mungkin lebih keras dari sekarang gitu ya. Pasti gitu kalau kita rame, kita tidak sopan di kelas, pasti dapat hukuman dari seorang guru tersebut. Yang keempat, tugas belajar yang meaningful dan tingkat keberhasilan yang tinggi. Aktivitas belajar yang diberikan sesuai dengan tingkat perkembangan murid dan cukup memberi tantangan kepada murid akan tetapi memberi kemungkinan terhadap tingkat keberhasilan belajar yang cukup tinggi.
sehingga aktivitas belajar sangat berarti bagi murid. Jadi memberikan kesan gitu yang baik gitu ya, sehingga aktivitas belajarnya itu menyenangkan gitu, menyenangkan. Jadi berkesan kepada murid tersebut sehingga apa namanya dapat tersimpan secara baik di memori ingatannya setiap murid. Dan murid memang juga berbeda-beda sih untuk apa namanya merespon atau menerima langsung rangsangan dari mungkin guru ya terkait ilmu atau informasi yang diberikan, pengetahuan yang diberikan oleh guru. Dan masing-masing murid berbeda-beda dalam menerimanya. Begitu. Yang kelima, kelancaran dan momentum. Guru menciptakan dan memelihara jalannya PBM serta berusaha menghindari kejadian-kejadian yang dapat mengganggu jalannya PBM atau KBM. Aktivitas belajar disusun secara bertahap melalui tahapan dan pembagian yang runtun dan spesifik untuk menjamin keberhasilan. Yang tadi di RPP sudah dijelaskan, gitu ya, dijelaskan runtut, gitu ya, sampai dari awal pembukaan, gitu ya, penyampaian materi, praktek kalau memang ada praktek, gitu kan, terus apa namanya observasi, terus apa namanya uji pengetahuan, keterampilan, gitu ya, dan selanjutnya baru penutup. Nah, doa dan sebagainya itu semua sudah ada di kerangka RPP. Ya, selanjutnya mengajar secara aktif. Guru cenderung menyampaikan isi pelajaran kepada murid tanpa harus tergantung pada media pelajaran yang tercantum pada kurikulum. Demonstrasi dilakukan secara singkat dan diikuti oleh latihan terbimbing secara berulang-ulang serta diselingi pengecekan terhadap pemahaman murid mengenai latihan yang dilakukan. Nah, ini jadi selain di kurikulum, guru memiliki cara tersendiri biasanya, cara tersendiri supaya anak tersebut dalam latihan itu dapat pastinya tercapai tujuan dari apa yang pembelajaran yang mau disampaikan oleh guru atau pembelajaran yang diinginkan oleh guru seperti itu. Pasti punya cara sendiri-sendiri atau punya intinya itu mempunyai eh, apa itu bagaimana metodenya masing-masing setiap guru berbeda-beda. Seperti itu. 7. Pengawasan yang aktif pada saat latihan terbimbing. Tampak dengan jelas bahwa murid mengerti dan tidak banyak melakukan kesalahan. Selanjutnya murid diberi kesempatan untuk berlatih secara independen. Latihan independen tersebut diawasi oleh guru secara aktif. Demikian juga guru memantau kemajuan belajar murid, memilih agar murid tetap berlatih dan memberi bantuan kepada murid apabila diperlukan. Itu terkait tindakan kelas. Tindakan kelas ini nomor 7. Seperti itu. Jadi murid berlatih gitu ya. Nah, guru mengawasi dan juga melakukan apa namanya? Observasi, juga apa namanya? Terus diawasi. Nah, guru juga memberikan bantuan kepada murid apabila diperlukan. Jadi kalau ada yang memberikan yang minta tolong mungkin atau mungkin belum jelas atau mungkin itu bisa dibantu oleh guru tersebut. 8. Tanggung jawab guru memberi tanggung jawab kepada murid mengenai tugas yang harus diselesaikannya. Biasanya kita memberikan tugas atau biasanya kalau umumnya itu ada LKS. Jadi itu terkait pengetahuan. Jadi guru bisa memberikan dari situ untuk apa namanya sebagai penilaian pengetahuannya. Macam-macam strategi yang biasanya berorientasi positif digunakan untuk mendapatkan rasa tanggung jawab murid seperti itu. Jadi ada tanggung jawab murid untuk menyelesaikan atau seberapa paham gitu ya pengetahuan yang telah diberikan atau dijelaskan oleh seorang guru. 9. Kejelasan, antusiasme dan kehangatan. Guru selalu jelas dalam memberi uraian. Guru selalu antusias terhadap isi pelajaran juga terhadap muridnya. Guru selalu mengembangkan dan memberi kehangatan lingkungan belajar sehingga murid mempunyai sikap yang positif. Nah, seperti itu. Jadi kalau umpamanya kita guru ya, jangan sampai sebagai contohnya saja, kita jangan sampai terlambat atau keduluan anak-anak. Lebih baik kita yang menunggu anak-anak gitu ya. Jadi akhirnya anak-anak itu merasa segan. Oh iya, gurunya saja datang duluan gitu ya. Apalagi harusnya muridnya gitu. Lebih baik akhirnya mereka sendiri akhirnya segan kepada kita untuk terlambat gitu ya. Seperti itu. Itu salah satunya. Terus kita kadang-kadang berpakaian rapi gitu ya. Jadi bagaimana kita memberikan kesan positif gitu kepada murid sebelum kita benar-benar melakukan apa namanya pembelajaran walaupun di kelas maupun di lapangan. Kalau di lapangan jelas kita harus pakai apa namanya pakaian lapangan ya gitu ya.
dengan dibantu pasti otomatis kita harus bersepatu supaya mereka juga bersepatu gitu ya, agar ya apa yang dicontohkan guru yaitu apa namanya, makanya guru itu adalah guru, digugu dan ditiru. Makanya kalau kita umpamanya kita selalu ya kita memberikan kesan positif, insya Allah anak-anak dididik kita akan berpikiran positif kepada kita semuanya, begitu. Selanjutnya, nah, perlu kiranya digarisbawahi bahwa banyak guru pendidikan jasmani sekarang ini melakukan sesuatu yang termasuk dalam satu atau beberapa kategori tersebut di atas. Namun, untuk mengetahui seberapa jauh lingkungan pembelajaran pendidikan jasmani sekarang ini mendekati kategori-kategori tersebut di atas, tentu saja perlu membandingkannya dengan cara-cara yang bisa dipertanggungjawabkan. Berdasarkan uraian mengenai proses pembelajaran tersebut, maka akan terdapat 3 variabel pembelajaran yang secara sinergi ya bekerja merefleksikan efektivitas pembelajaran. Ketiga variabel tersebut adalah variabel proses guru. Proses guru itu jadi yang dari guru tersebut sendiri gitu ya. Terus variabel proses murid yaitu murid bagaimana menyerap atau benar-benar apa namanya murid benar-benar menangkap gitu ya dari pengetahuan atau informasi yang diberikan oleh guru, dan variabel hasil belajar. Hasil belajar seperti apa nih? Penilaian terhadap pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap kalau umpamanya di kurikulum 2013. Keterkaitan dari ketiga variabel tersebut digambarkan oleh Si dan Top dalam maksud 2001, yaitu ya gambarnya seperti itu bisa dilihat. Variabel 1 proses yaitu oleh guru, variabel 2 proses belajar siswa, dan variabel 3 adalah proses hasil belajar. Itu ada timbal balik juga, terus ada yang apa namanya kursornya mengarah ke guru dari hasil belajar, terus ada umpan balik proses seperti itu. Nah, dijelaskannya di sebelah sini. Di atas menunjukkan keterkaitan antar variabel proses pada guru dan murid. Nah, itu tadi ya variabel proses ya. Jadi intinya ini. Nah, kita akan bisa menjelaskan umpan balik proses ini seperti apa sih? Ya ini. Di atas menunjukkan keterkaitan antar variabel proses pada guru dan murid yang pada akhirnya mempengaruhi variabel hasil belajar murid. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dari gambar tersebut, yaitu pertama adalah garis feedback. Feedback itu yang ini. Feedback itu yang ini. Feedback yang ini, ya, interaksi. Oke. Feedback dan garis yang menghubungkan variabel proses guru dan proses murid yang dua arah. Nah, feedback dua arah. Seperti ini. Seperti interaksi ya. Jadi memang guru memberikan itunya, nah murid membutuhkan pengetahuan atau informasi dari guru tersebut. Itu feedback. Tuh. Garis umpan balik yang pertama, umpan balik proses maksudnya adalah guru menggunakan informasi variabel proses murid untuk merubah perilaku dan strategi mengajarnya. Sebagai contoh, misalnya sebuah penilaian terhadap salah satu variabel proses murid menunjukkan bahwa keterlibatan murid dalam aktivitas belajar sangat kurang. Maka selanjutnya, informasi tersebut menyebabkan guru merubah gaya mengajarnya agar keterlibatan murid dalam belajar lebih meningkat. Jadi semuanya murid ya sudah diberikan, tapi mungkin kurang menerimanya. Nah, jadi nanti dari proses sesi belajar tersebut digunakan guru untuk merubah gaya mengajarnya. Jadi memberikan metode yang mungkin metode yang lain atau bagaimana cara yang lain agar si murid tersebut paham seperti itu. Yang tadi bisa saya jelaskan memang setiap murid atau setiap siswa gitu ya beda daya tangkapnya. Masing-masing memiliki keterbatasan dan kemampuannya masing-masing. Terus garis umpan balik yang kedua, umpan balik hasil, maksudnya, nah ini di sini umpan balik hasil, ya ini di sini umpan balik hasil, nah di sini yaitu ya ada prospeknya. Maksudnya adalah guru menggunakan informasi variabel hasil belajar untuk merubah strategi mengajar yang digunakan oleh gurunya. Misalnya salah satu hasil tes variabel hasil belajar menunjukkan bahwa kekuatan tubuh bagian atas murid sangat kurang, seumpamanya seperti itu, maka nah itu contohnya ya, bagian atasnya kurang diekspor. Nah, selanjutnya informasi tersebut menyebabkan guru merupakan strategi mengajarnya dengan cara memfokuskan banyak waktu mengajarnya terhadap aktivitas yang dapat memberikan sumbangsi terhadap peningkatan kekuatan anggota tubuh bagian atas untuk mengatasi masalah rendahnya kekuatan tubuh bagian atas pada murid. Nah, itu salah satu apa namanya contoh gitu ya, contoh dari feedback tadi umpan balik hasil seperti itu. Kalau umpan balik proses tadi udah jelas. Jadi proses pengajarannya berarti otomatis kalau memang dari sikap gitu, mungkin dari sikap atau dari
pemahaman yang belum belum maksudnya itu guru si proses belajar itu anak-anak kadang-kadang tidak menangkap secara baik, mungkin gaduh, rame, makanya prosesnya di diobservasi atau sebagai guru sebagai diulang gitu ya, sebagai nanti pengajarannya. Oh ya, jadi pengajaran seperti ini. Kalau maunya anak-anak gaduh, anak-anak rame gitu ya, apa yang diberikan atau motivasi apa yang diberikan sehingga proses pelajaran itu secara efektif dan efisien seperti itu. Nah, selanjutnya umpan balik hasil ya ini. Jadi yang tadi itu contohnya adalah seperti mungkin murid kurang untuk mengeksplor anggota tubuh bagian atas gitu ya dalam mungkin senam atau apa. Nah, guru memberikan nanti sebagai nanti sebagai variabel ya atau sebagai informasi sebagai guru untuk guru merubah atau mungkin dengan cara sendiri eh, strategi mengajarnya gitu ya, seperti itu supaya tujuan atau yang ya tadi ya mengeksplor tubuh bagian atas di dalam mungkin pemanasan atau senam gitu lebih tereksplor atau sesuai yang diinginkan oleh guru tersebut dalam pembelajaran. Selanjutnya, garis dua arah yang menghubungkan variabel proses guru dan variabel proses murid maksudnya adalah untuk mengingatkan kembali bahwa kedua variabel tersebut saling mempengaruhi satu sama lain. Dalam beberapa kasus mungkin mempengaruhi murid, mungkin kita sulit mengatakannya. Apakah dalam proses belajar mengajar, guru yang mempengaruhi murid atau murid yang mempengaruhi guru. Nah, jangan sampai ya seperti itu. Guru jangan sampai murid mempengaruhi guru gitu. Gitu. Karena guru adalah sebagai direktur atau manajer dalam suatu kelas gitu ya. Kecuali jika guru memahami apa yang disebut dual directional influence, yaitu proses murid dipengaruhi proses guru, demikian juga proses guru dipengaruhi proses murid. Nah, ini bisa, tapi kecuali jika guru memahami apa yang disebut dual directional influence. Jadi intinya ada dual atau simbiosis mutualisme mungkin seperti itu ya. Jadi maka kesalahpahaman mungkin terjadi di dalam menginterpretasikan kejadian dalam proses belajar mengajar. Sebagai contoh, ya, contohnya yang dual direction influence ya. Jadi contohnya adalah manakala guru mendengar bahwa antusias akan mempengaruhi keberhasilan proses belajar mengajar, maka guru seringkali hanya mengharapkan murid agar belajar dengan penuh semangat. One direction influence. Mungkin kita setuju bahwa semangat guru dalam mengajar akan mempengaruhi semangat muridnya dalam belajar. Demikian juga sebaliknya, semangat murid dalam belajar akan mempengaruhi juga semangat guru dalam mengajar, yang pada akhirnya membuat efektivitas proses belajar mengajar yang sangat penting bagi tercapainya keberhasilan variabel hasil belajar murid. Jadi seperti itu. Jadi bukan didikte guru, murid bukan mendikte guru ya. Jadi umpamanya Pak ini, umpamanya kita di lapangan gitu ya sebagai guru gitu. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi umpamanya kita ya sih boleh gitu intinya jika guru memahami dual directional influence itu maksudnya apa? Yaitu saling menguntungkan. Jadi umpamanya Pak, seumpamanya ada Pak kita praktek terlebih dahulu ya. Nah, kan boleh menyampaikan pendapat boleh gitu. Nah, guru pun oh ya boleh silakan praktek terlebih dahulu. Mungkin guru menyiapkan untuk penilaiannya gitu kan. Jadi saling menguntungkan gitu. Jadi bukan intinya guru harus didikte, Pak kita ke sini, Pak kita ke situ. Wah, jangan sampai seperti itu. Jadi guru memiliki suatu izah gitu ya, sebagai seorang marwah, sebagai seorang guru seperti itu. Baik, mungkin itu ya. Selanjutnya, ya ini kesimpulan dari gambar tersebut. Di atas mempunyai asumsi bahwa guru dan murid berinteraksi satu sama lain untuk mempengaruhi apa yang dilakukan murid pada waktu proses belajar mengajar. Jadi guru yang harus memberikan apa namanya eh, asupan-asupan, suplemen-suplemen yang positif kepada murid gitu ya. Jangan sampai kita itu kalau
memberikan murid memberikan pendapat boleh gitu, memberikan pendapat atau mungkin mengajukan pertanyaan atau dan sebagainya gitu ya, selama dalam koridor seperti seorang murid itu silahkan. Atau mungkin dibantu gurunya, "Pak, saya bantu seperti ini." Nah, itu kan lebih menguntungkan kita. Yang penting adalah kita sebagai guru harus mempunyai izah gitu ya, atau mungkin memiliki apa namanya, ya kewenangan kita sebagai seorang guru atau sebagai pendidik. Nah, kalau kita analisis lebih jauh, kenyataannya adalah bahwa yang sebenarnya dilakukan murid di dalam proses belajar mengajar itulah yang mempengaruhi proses belajar murid baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, jangka pendek maupun jangka panjang ini yaitu terkait mengenai apa namanya pengetahuan ya. Nanti jangka pendek maupun jangka panjang ini terkait mengenai otak kanan dan otak kiri. Nah, otak kanan kiri, otak kanan kita itu cenderung ya intinya untuk me, apa namanya menyimpan memori untuk jangka panjang. Contohnya apa untuk jangka panjang gitu ya? Memori jangka panjang, yes. Kalau umpamanya kita menyanyi gitu ya intinya kita pasti hafal terus untuk menyanyi. Itu otak kanan yang bekerja. Atau dengan yes, yang pasti kalau di penjas gitu ya, keterampilan seseorang gitu ya, dalam mengolah bola gitu ya. Ini apa namanya dribblenya bagus nih. Nah, itu akan panjang gitu ini. Lain dengan seperti kita matematik kita di sebelah kiri, otak pakai otak kiri atau hafalan. Kita suruh hafal pasti nanti umpamanya satu hari atau mungkin 1 jam lah hafal. Besoknya lagi atau berapa jam kemudian pasti akan lupa. Seperti itu tuh memori atau ingatan jangka pendek. Itu ya makanya jangka pendek maupun jangka panjang itu terkait mengenai nanti otak kanan dan otak kiri atau brain kita gitu atau mungkin daya tangkap masing-masing murid tersebut ya gitu seperti itu. Itu mengenai terkait efektivitas pembelajaran penjas ya, pendidikan jasmani pada mata kuliah pedagogi olahraga. Sebelumnya mungkin ini ya bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mungkin banyak sekali kekurangan-kekurangan gitu ya yang saya sampaikan. Mohon kiranya Bapak dosen memberikan masukan kepada saya dan juga rekan-rekan semuanya, teman-teman semuanya. Eh, Tentunya tugas ini diberikan untuk sebagai kita saya untuk mempresentasikan dan memberikan apa namanya terkait informasi terkait mengenai efektivitas pembelajaran penjas gitu ya, gitu. Tapi mungkin teman-teman mungkin ada apa namanya eh, informasi yang lain atau pengetahuan yang lain mungkin yang lebih dari saya, Pak dosen juga saya harapkan petunjuknya, saya harapkan apa namanya masukannya. Eh, Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.